menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena saya terus terang aja terbeban supaya keluarga itu tidak merasa istilahnya menuduh Tuhan, menuduh dirinya bahwa keluarga yang meninggal itu karena COVID itu adalah karena tulah atau karena kutuk. Itu perlu, dan saya sampaikan setiap saya menyampaikan firman Tuhan, saya sampaikan bahwa orang yang meninggal karena COVID itu bukan karena kutuk, bukan karena tulah, tetapi karena memang kehendak Tuhan memanggil saudara ini dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Karena apa? Keluarga sudah berusaha untuk mengobati, sudah dibawa ke sana kemari. Toh karena meninggal karena COVID, itu juga karena cara Tuhan untuk memanggil anak-anaknya pulang ke rumah Bapa di surga. Dan perkataan itu sangat perlu dikeluarkan oleh seorang hamba Tuhan supaya keluarga yang mendengar itu mendapatkan kekuatan. Awet Gusti Yesus andong tresno. Haleluya. Sobat UM urip mulya. Waduh, senenge atiku. Awan iki diterima Pak Titus di pesanggrahannya. Matur nuwun Pak Titus, bisa menerima kami. Nah, hari ini teman-teman, sobat, kita mau mengenali pribadi Pak Titus. Siapa sih Pak Titus itu? Sepenting apa sih Pak Titus itu? Memberkati kita sejauh mana sih Pak Titus itu? Nah, coba kita mengenali dari sisi yang boleh saya sebut sebagai identitas tradisional, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang Pak Titus lakukan. Kemudian kedua, kita akan mengenalinya dari identitas modern, yaitu ide-ide kreatif apa yang Pak Titus sudah cetuskan, bisa disosialisasikan, bisa dikontribusikan sehingga memberkati sobat-sobat seluruhnya. Nah, terakhir kita juga akan mengenali Pak Titus dari sisi identitas spiritualismenya, sehingga kita akan tahu komplit siapa sih Pak Titus itu. Begitu Pak Titus ya. Oke, siap. Shalom Pak Titus. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, sejahtera, bahagia? Bahagia selalu. Ini selalu bahagia. Amin. Harus. Ini haruslah. Yes, sebagai anak Tuhan harus bahagia terus. Haleluya. Ini namanya kanugrahan, kemuliaan. Urip mulya. Ya, benar. Nah, sobat, pertama kali saya mengenal Pak Titus itu di Civago. Bukan sedang main golf loh. Kan ada golfnya, tapi main golf ya di waktu itu. Nah, saya ingat lagi nih loh. Pertama bisikanmu. Benar, ada seseorang yang membisiki di telinga saya. Bunyinya apa ya? Luar biasa. Jenderal Titus. Wah, langsung jondol hatiku. Wah, adalah Jenderal Titus yang menggusur Bet Hamidas tahun 70 Masehi itu sekarang masih ada. Wah, oh my God. Firmannya bunyi begini, barang siapa menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Firman Tuhan itu dan dos markodos, tembus. Waktu itu Pak Titus, maaf, belum jadi jenderal. Kroco. Masih kroco. Paling-paling senengannya kelutusan keluar masuk penjara. Masuk keluar penjara. Pelayanan. Salah satu saya korbannya. Sis, layani yo penjara Sidoarjo. Saya enggak berani nolak. Sekarang beliaunya sudah jadi
benar-benar pemimpinnya, ketuanya dari sebuah organisasi kependetaan yang gak kemen-kemen. Begawan-begawan gereja itu ngumpulnya di bawah komando Pak Titus. Supaya kita lebih dekat, lebih dalam mengenal siapa Pak Titus itu. Monggo Pak, cerios kiambak. Haleluya. Terima kasih sebelumnya. Salam. Salam. Sungguh luar biasa anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Nggak taunya apa yang saya sampaikan, saya katakan, nggak taunya tersimpan dalam pikiran daripada Pak Cornelius Aziz Fandi. Ketika saya memperkenalkan diri, saya bisik memang sengaja kenalkan Jenderal Titus yang menghancurkan Bait Roh Suci 70 tahun 70 menggenapi nubuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak tahu itu sampai sekarang Pak Aziz Fandi mengingat perkataan itu. Ya memang waktu itu pas ada pertemuan Asosiasi Pendeta Indonesia yaitu di Cipako. Waktu itu saya barusan bergabung dan puji Tuhan saat ini saya diberikan suatu istilahnya kepercayaan dari teman-teman pendeta yang ada di Sidoarjo untuk menjadi ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan siapakah saya. Puji Tuhan, saya nama lengkapnya yaitu Titus Triwoto. Kalau Titus Triwoto itu pasti bukan orang Manado atau orang Batak, pasti orang Jawa. Ya Pak ya. Aslinya saya orang Blitar. Aslinya saya wong Blitar. Jadi istilahnya adik daripada Pak Karno. Keren. Nah, puji Tuhan, saya namanya Triwoto itu pasti nomor 3 dari 4 bersaudara. Saat ini saya sudah beristri, kebetulan istri saya yaitu dari Palopo. Palopo itu Sulawesi Selatan dan anak 1. Saat ini kelas 2 SMA Katolik ya Untung Suropati yang ada di Jalan Untung Suropati. Itu perkenalan saya sebagai hamba Tuhan. Terus terang aja ketika saya terpilih menjadi ketua API, rasa-rasanya saya ingin menolak. Tetapi karena desakan dari teman-teman, akhirnya ya tidak ada pilihan, akhirnya saya mengembang yaitu menjadi ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Jadi luar biasa. Saat ini Asosiasi Pendeta Indonesia ya puji Tuhan anggotanya kurang lebih hampir 150 hamba Tuhan. Itu sudah termasuk pendeta, baik pendeta penuh, pendeta muda, pendeta pembantu, evangelis juga termasuk partisipan. Istilahnya aktivis gereja itu tergabung di dalamnya. Dan saat ini saya sebagai ketua, puji Tuhan kemarin saya sudah istilahnya berkesempatan untuk beraudensi dengan Bapak Wakil Bupati yang notabene pengen mengajukan yaitu pengajuan supaya guru-guru sekolah minggu itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dan puji Tuhan sampai saat ini proposal itu sudah masuk ke baik ke dinas pendidikan, ke dinas ke dinas yang terkait termasuk Kemenak, juga DPRD, juga ke Bapeda. Seperti itu. Dan juga lanjut atau ada lain. Dan puji Tuhan API juga sekarang ada media puji Tuhan yaitu adalah RRI Pro 2 Surabaya. Nah, seperti siap minggu. Ya, setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 7. Nanti Pak Pendeta Cornelius Aziz Fandi juga mengisi acara tersebut. Siapa ya? Watur nuwun undangannya. Dan itu nanti juga kedepannya kita akan membuat MOU apakah ini bisa
berkelanjutan. Saya juga berharap doa dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Sidoarjo supaya acara ini berkelanjutan, supaya visi misi dari API yaitu menyuarakan suara kenabian itu kita sudah punya media, dan juga mensejahterakan hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan, saya kebetulan adalah pembina rohani daripada Tagana Raja Wali Sidoarjo sebagai pembina rohani yang notabene ini adalah di bawah daripada dinas sosial. Jadi Sidoarjo ini ada 18 kecamatan. Nah, saya rindu di 18 kecamatan ini kita akan mengadakan baksos keliling. Jadi kita akan merangkul gereja setempat yang ada di kecamatan tersebut supaya gereja tersebut bisa menjadi berkat untuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu yang menjadi kerinduan saya sebagai ketua API Sidoarjo. Nah, Pak Titus, selain di API sendiri di Tagana, apakah ada teman-teman organisasi lain yang mengenali Pak Titus dan Pak Titus berkiprah juga bergaul atau bikin link atau bikin jejaring pertemanan atau namanya membangun hubungan sehingga API lebih luas. Bisa bermanfaat lebih. Puji Tuhan, saya juga istilahnya salah satu pendiri dari yang namanya komunitas peduli kasih, Pak. Nah, peduli kasih ini kita melayani orang-orang yang termarginalkan. Dalam bentuk apa? Ketika ada orang Kristen itu meninggal, dan notabene kadang-kadang orang ini tidak mau ke gereja, tetapi sudah lama tidak ke gereja, dan keluarganya kadang-kadang keluarganya bukan Nasrani, dan orang tahu bahwa ini adalah orang Kristen, dan ketika dibawa ke gereja kebanyakan gereja itu menolak karena dia bukan bagian daripada jemaatnya. Nah, di komunitas peduli kasih ini kita memfasilitasi baik itu peti, baik itu ambulan, juga dalam hal upacara pemakaman. Semuanya free. Kalau memang nggak mampu, kita fasilitasi juga makam. Jadi kalau memang makamnya mungkin benar-benar nggak mampu, ya kita fasilitasi, kita usahakan supaya free semuanya. Seperti itu. Jadi kita juga kerjasama dengan Liponsos. Sudah beberapa kali kita melayani pemakaman anak-anak Tuhan yang meninggal di Liponsos. Demikian juga kita melayani juga ada yang meninggal di rumah sakit karena tidak ada yang mengurusi, akhirnya menghubungi kita dan kita siap untuk melayani. Bukan hanya di Sidoarjo, kita juga melayani di Surabaya, Pak. Jadi Surabaya dan sekitarnya. Jadi pokoknya kalau ada panggilan pelayanan, ada anak Tuhan yang meninggal, kita siap untuk meluncur, untuk membantu. Kita sudah beberapa kali. Nah, pengalaman Pak ketika COVID kemarin, Pak. Nah, COVID kemarin itu kan banyak gembala-gembala, maaf aja pendeta-pendeta yang tidak mau memakamkan jemaatnya yang meninggal karena COVID. Nah, kebetulan saya beberapa kali melayani anak Tuhan yang meninggal karena COVID di Desa Praloyo. Nah, ketika tengah-tengah menunggu ada pemakaman, ada ambulan datang, Pak. Petinya diturunkan, terus ada keluarga yang datang, terus saya tanyakan apakah tidak ada upacara pemakaman dari gereja, katanya enggak ada. Apakah mau dilayani? Akhirnya saya memperkenalkan diri, Pak. Saya Pendeta Titus Triwoto dari Gereja Pantekosta di Indonesia, merintis, dan apakah keluarga mau saya layani untuk upacara pemakaman? Kenyataannya keluarga bersedia, akhirnya kita layani. Itu dalam satu hari. Setelah itu juga ada lagi hari berikutnya, sampai saya itu ingat, Pak, tanggal 20 Juni.
Itu saya sampai pemakaman yang meninggal karena COVID itu sampai 7 pemakaman, Pak. Jadi yang khotbah saya, yang pujian saya di tengah-tengah terik matahari. Karena apa? Karena banyak pendeta, gembala yang karena SOP, karena sesuatu hal, karena aturan akhirnya tidak mau melayani. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, saya terpanggil ketika melihat ada keluarga, melihat saudaranya dimakamkan, kok tidak ada penghiburan, akhirnya saya menawarkan diri untuk istilahnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena saya terus terang aja terbeban supaya keluarga itu tidak merasa istilahnya menuduh Tuhan, menuduh dirinya bahwa keluarga yang meninggal itu karena COVID itu adalah karena tulah atau karena kutuk, itu perlu. Dan saya sampaikan, setiap saya menyampaikan firman Tuhan, saya sampaikan bahwa orang yang meninggal karena COVID itu bukan karena kutuk, bukan karena tulah, tetapi karena memang kehendak Tuhan memanggil saudara ini dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Karena apa? Keluarga sudah berusaha untuk mengobati, sudah dibawa ke sana kemari. Toh karena meninggal karena COVID, itu juga karena cara Tuhan untuk memanggil anak-anaknya pulang ke rumah Bapa di surga. Dan perkataan itu sangat perlu dikeluarkan oleh seorang hamba Tuhan supaya keluarga yang mendengar itu mendapatkan kekuatan. Itu saya merinding, Pak. Jadi ini perlu, makanya kenapa saya memberanikan diri ketika ada yang meninggal karena COVID, saya siap untuk melayani. Sampai yang terakhir itu saya melayani COVID meninggal itu tengah malam, Pak. Tengah malam kan tahu di Desa Paluyo belakang itu belum diuruk, masih tambak. Jadi lewat bedengan itu pakai geledekan di bawah di tempat lokasi, yaitu orang yang meninggal karena COVID itu kan bagian belakang sendiri, Pak. Nah di situ itu gelapnya. Jadi itu pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan bagi saya. Bahwa di Desa Paluyo pemakaman malam tidak ada lampu, hanya disinari oleh lampu dari HP dan terang bulan, gelap gitu. Itu sangat luar biasa. Jam 7 sampai jam setengah 9 itu saya makamkan orang yang meninggal karena COVID. Dan juga saya bisa lanjutkan lagi, saya juga hampir meninggal karena COVID, Pak. Saya benar-benar juga mau meninggal karena COVID. Nah, yang lucunya, saya kena COVID itu bukan pas ada di pasar, dimakan, pas melayani, Pak. Tetapi pas doa, Pak. Nah, ketika saya diajak oleh teman hamba Tuhan untuk doa di Prigen, saya pikir, waduh ini kesempatan untuk doa supaya saya jadi sakti, Pak. Kan supaya sakti kan, saya doa supaya, dilala, Pak. Enggak sakti, Pak. Saya kena COVID, Pak. Karena yang berdoa itu 4 orang, ada suami istri, yaitu istrinya itu sakit flu. Saya kira kan flu biasa. Nah, taunya saya pulang dari doa, badan ini greges, saya minum misagri kok semakin sakit, kok semakin flu. Dan akhirnya ketika diperiksakan positif COVID. Waktu itu COVID-nya COVID yang kedua itu, Pak. Delta atau apa itu ya, itu yang kena, dan istri dan anak kena semuanya. Jadi akhirnya kita diisolasi, tetapi yang paling parah itu saya, Pak. Nah, tengah-tengah saya parah, saya ingat malam Sabtu jam 12 malam lebih, saya rasa-rasa kok tidak lama hidupnya, karena saya benar-benar sesak, tidak ada obatnya, minum sesak dingin, pokoknya sudah campur aduk. Nah, tengah malam itu saya hanya berdoa, Tuhan, masa saya meninggal karena COVID? Kan tidak lucu, Tuhan, saya itu biasa memakamkan orang yang meninggal karena COVID. Nah, kalau saya meninggal karena COVID, terus nanti kalau ada yang mati karena COVID, saya siapa yang makamkan, Tuhan? Akhirnya saya ngomong seperti itu. Nah, mungkin Tuhan ya, oh ya benar juga. Ya, akhirnya Titus, udah kamu tak kasih hidup. Akhirnya di tengah-tengah malam itu saya tertidur, pagi saya bangun, saya langsung teriak, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya sembuh. Makanya ketika saya dalam pelayanan, saya tidak pernah menolak yang namanya pelayanan. Selama saya bisa melakukan, saya akan lakukan dengan totalitas saya untuk melayani. Makanya kenapa saya tergabung dalam
Tagana Raja Wali, karena Tagana Raja Wali bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, akhirnya saya bergabung di dalamnya. Iya. Seperti itu, Pak. Iya. Puji Tuhan. Ya. Pak, yang menarik dari kegiatan-kegiatan yang mendebarkan tadi bisa dilalui semuanya. Tapi apakah masih ada, Pak, misalnya orang yang berpendapat, oh enggak gitu, Pak Titus itu mestinya begini. Artinya yang dilakukan Pak Titus itu disalahpahami. Ya, sehingga ada gagal paham. Ya, nah, ini gagal kan paham. Membuat tidak sinkron. Ya. Nah, hal-hal yang gitu gimana, Pak? Ya, kalau saya selamanya untuk Tuhan. Saya tidak peduli apa yang dikatakan orang. Bagi saya kalau itu adalah pekerjaan Tuhan, apapun saya akan lakukan. Meskipun orang lain mungkin mencela, apa itu gini. Saya tidak akan peduli seperti itu, Pak. Karena saya itu selalu apa yang maunya Tuhan. Bukan apa yang maunya saya, apalagi maunya manusia. Kalau maunya Tuhan, saya harus melakukan A, B, C, D, saya akan lakukan. Karena saya istilahnya, apalagi ketika saya sudah disembuhkan dari COVID, saya semakin totalitas di dalam saya melayani Tuhan. Istilahnya, kalau ada istilahnya bukan wani piro, Pak, tapi saya wani soro, Pak. Jadi kalau ada Mbak katakan wani piro, Pak, saya wani piro, Pak. Saya wani soro, Pak. Benar, saya wani soro. Melayani kemana, apalagi terus itu mengenai sosial itu tidak ada gajinya, Pak. Tetapi ketika itu adalah pelayanan, itu saya akan kerjakan dan saya lakukan. Karena gini, Pak Cornelius Ajiswandi, saya menerima panggilan Tuhan suatu ketika di gereja saya di Blitar. Saya ada perjamuan suci, pujiannya, maukah kau jadi roti yang terpecah bagimu, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagimu. Terus selanjutnya melayani lebih sungguh. Tidak taunya panggilan itu sampai sekarang itu tetap ada di dalam hati saya, Pak. Dan puji Tuhan, itulah panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Makanya saya bergerak kebanyakan di sosial. Meskipun ada pengembalaan, tapi tidak seberapa. Tetapi saya lebih bergerak di dalam sosial, pelayanan sosial. Kalau pelayanan sosial, itu nama Tuhan ditinggikan, saya akan ada di tengah-tengahnya. Seperti itu, Pak Cornelius. Nah, berarti Pak Titus ini masih penganut ini ya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Nah, di sini Pak Titus pilih mana? Biar sonder gaji, atau nek anak milenial diganti biar pikul salib. Kalau saya pikul salib, Pak. Pikul salib. Pikul salib. Meskipun sonder gaji pun juga oke juga, Pak. Pak, saya melayani di Terpaurio itu saya tolak, Pak. Iya. Untuk dikasih amplop, Pak. Karena apa? Pikir saya, wah ini orang dalam kesusahan, masa saya akan terima. Nah, ketuanya kalau memaksa ya apa boleh buat. Memang banyak teman-teman, kenapa enggak kamu terima? Ya, pikiran saya ketika saya di Detaproya, jangan sampai orang berpikir bahwa saya ini jadi bloker pemakaman, Pak. Jadi makelarnya pemakaman itu yang saya hindari, Pak. Karena masa satu hari sampai 3, 4, minimal 2 pemakaman, Pak. Ada sampai yang gali itu apa, Pak? Nama saya, waduh, Pak Pendeta Titus. Makanya kemarin ketika ada pemakaman, ada itu teman Pak Bu Amos itu, saya katakan kepada teman, ini kalau seandainya salib ini hidup, dia akan ngomong, wah halo Pak Titus, wah, makasih sudah dimakamkan. Itu banyak yang teriak, saya bilang seperti itu. Salib bisa teriak. Kalau seandainya dia bisa teriak, karena banyak yang
saya makamkan di situ Pak, sampai nggak tahu di mana saya makam. Loh, Pak Titus itu bisa merasa yakin, merasa percaya, merasa pas bahwa ini loh kerjaan Tuhan, mesti aku kerjakan dengan totalitas. Ya. Itu caranya Pak Titus bergaul dengan Tuhan yang punya ide kreatif. Ya. Itu gimana Pak? Ketika kita istilahnya kita berdoa ya, kita komunikasi sama Tuhan, kita baca firman Tuhan, istilahnya hati nurani nih Pak. Kan ketika melihat ada sesuatu hal yang harusnya kita kerjakan, karena firman Tuhan kalau ada sesuatu hal yang harusnya kita kerjakan, itu tidak kerjakan, firman Tuhan katakan kan dosa. Iya. Saya pernah itu pemakaman, yaitu ada satu keluarga. Istilahnya bukan jemaat, bukan kenal, hanya kenal aja karena adiknya itu sering datang ke rumah juga ikut dalam persekutuan saya. Ketika dia meninggal di Surabaya, itu saya urus mulai dari awal Pak, dari rumah sakit sampai ambulan, pemakaman, tanah, semuanya kita yang ngurus. Nah kalau saya ngomong, kalau seandainya saya tidak ngurus, kira-kira ada yang ngurus atau enggak Pak? Ya, siapa lagi? Nah, ya makanya itulah perkataan siapa lagi gitu loh Pak. Siapa lagi? Itulah ketika itu adalah menunjuk kepada kita, siapa lagi kalau bukan kamu. Akhirnya disitulah saya akan total untuk istilahnya membantu. Siapa lagi itu loh Pak. Kalau bukan kamu siapa lagi? Orang lain tidak mungkin seperti itu. Ya itulah ketika ada kesempatan, ada perkataan itu, siapa lagi kalau bukan kamu. Akhirnya itulah yang saya kerjakan. Kalau bukan kamu siapa? Orang lain belum tentu mau. Nah seperti itu Pak, itulah hati nurani yang kadang-kadang, ya itulah, kalau bukan kamu siapa lagi? Yes. Gimana, Pak? Luar biasa. Ya itu. Siang ini makanya demikian juga dalam organisasi Pak. Ketika kemarin ada tawaran, Pak ada audensi ke Wakil Bupati untuk supaya program API mengenai subsidi guru kelas minggu itu bisa masuk. Akhirnya saya langsung terima Pak. Memang banyak tawaran dari partai-partai yang mau menawarkan untuk memediasi mengenai program ini. Tetapi ada syaratnya Pak. Tidak ada makan siang yang gratis. Seperti itu. Wani piro. Nah ketika wani piro itu akhirnya semuanya saya abaikan Pak. Saya abaikan itu bukan hanya partai ABC, banyak yang partai yang menawarkan seperti itu. Ya, jasa tapi harus ada imbalannya. Saya tidak berani. Bukan Asosiasi Pengemis Indonesia. Ya. Keren ya. Nah ketika ada kesempatan, ada teman telepon, oke saya ambil, langsung saya ambil dan puji Tuhan. Semuanya boleh berjalan, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu juga kerinduan saya. Dan ketika saya menjadi ketua, saya tetap komitmen. Apapun kesempatan yang bisa diperbuat untuk API, saya akan lakukan. Meskipun, ya itulah Pak, ada pro kontranya. Ya kan, dalam organisasi itu memang ada pro kontranya. Ngomong aja tapi tidak ada isinya. Tetapi ketika dikasih tugas, tidak bisa. Tetapi ketika kita lakukan, yang digulai salah ya, tidak apa-apa lah. Yang penting semuanya untuk hormat dan kemuliaan daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Itu aja yang saya lakukan. Pak Titus, kami semakin tahu Pak Titus dari aktivitas yang memberikan kontribusi positif kepada khalayak sekitar. Juga ini tadi kita juga tahu ternyata Pak Titus juga punya ide-ide kreatif. Di mana di lapangan buntu, di situ siapa lagi kalau bukan? Nah, yang saya senang ternyata Pak Titus tidak mengerjakannya sendiri, selalu istilahnya di backing oleh yang di atas, karena Pak itu selalu berkomunikasi, Tuhan ini jalan yang dikerjakan, aku kerjakan dengan totalitas. Nah, untuk semua itu Pak, kira-kira Pak Titus punya ayat sakti gitu misalnya, yang membuat Pak Titus ini begitu terdorong, semangat, antusias mengerjakan hal-hal itu. Mungkin ada satu saja pesan firman yang ingin disampaikan. Nah kalau berbicara tentang ayat emas itu saya tidak ada Pak. Karena semua
apa yang tertulis di dalam Alkitab itu emas semuanya, Pak. Yes, betul. Nanti kalau saya ambil satu ayat emas, Pak, yang lainnya ya apa nanti Tuhan marah kan? Karena semua yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Yang paling muncul di benak. Nah, di dalam status saya itu selalu saya katakan bahwa mukjizat itu masih ada. Yes, mukjizat masih ada. Pasti ada. Keajaiban masih ada. Tanda-tanda yang itu masih tetap ada. Itu yang menjadi keyakinan saya. Bahwa mukjizat itu masih ada. Pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kadang-kadang ketika kita total untuk melayani Tuhan, kadang-kadang kita kan berpikir gimana masalah ekonomi, gimana masalah keluarga, gimana biaya, lain-lain dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin sampai saat ini bahwa Tuhan itu selalu menyediakan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Yes. Ini saya saksikan ketika istri saya masuk rumah sakit, Pak. Karena gulanya tinggi hampir 900. Oh iya. Nah, ketika masuk rumah sakit, saya enggak ada BPJS, enggak ada uang pada waktu itu. Tetapi karena ya udahlah, bondo nekat aja lah. Karena iman itu kan bondo nekat kan. Akhirnya saya masukkan di rumah sakit dan puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan, istri saya boleh mengalami mukjizat. Dia enggak mati kan, harusnya memang ada teman yang katakan, Pak, istri sampai tunggu 2 hari. 2 hari itu apa? 2 hari itu artinya 2 hari ini harus dilewati. 2 kemungkinan, apakah istri saya itu sembuh atau dia berangkat meninggal. Dan puji Tuhan 2 hari itu adalah 2 mukjizat yang Tuhan tunjukkan. Istri saya boleh sembuh. Dan yang luar biasa, Pak, saya tidak ada uang, Pak. Tetapi ketika harus membayar rumah sakit, itulah luar biasanya Tuhan kita. Tuhan kirimkan burung gagak, burung puyuh, dan juga burung emprit. Dan akhirnya Tuhan Yesus sediakan tepat pada waktunya. Saya bisa melunasi uang rumah sakit, bahkan Tuhan sediakan lebih. Makanya dari situlah yang membuat saya semakin percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan, ketika kita total sama Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan pernah mengecewakan saya. Makanya ketika saya ada kesempatan menyampaikan firman Tuhan, kata-kata ini tetap saya bilang, jangan pernah khawatir akan Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Amin. Terima kasih untuk podcast hari ini. Teman-teman di luar yang mau komen, share, like, jangan lupa juga subscribe, silakan. Ada tambahan lagi, kerinduan yang saat ini saya sebagai ketua API Sidoarjo itu saya ingin untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Sidoarjo itu bisa bersatu bersama-sama. Ya, kerinduan saya seperti kemarin saya sampaikan waktu rapat di pengurus API, kapan kita adakan retreat atau wisata yang notabene adalah semua hamba-hamba Tuhan se-Sidoarjo jadi satu dalam satu bus, satu tujuan, berangkat sama-sama, pulang sama-sama. Ini sangat luar biasa bahwa Sidoarjo bisa untuk menyatukan hamba-hamba Tuhan meskipun dari berbeda denominasi, arah gereja atau lain sebagainya. Itu yang menjadi kerinduan saya dan saya ingin supaya ini bisa terlaksana. Haleluya. Luar biasa. Pendeta-pendetanya urip mulya, lalu jemaatnya pasti juga urip mulya. Podo-podo urip mulya, itulah yang Tuhan mau. Karena Tuhan ingin supaya semua orang beroleh kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Pak Titus, terima kasih. Selain kali kita ketemu lagi dan semuanya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan berkati. Matur nuwun. Puji Tuhan.